ya namanya stres kan juga emosi yang selalu keluar ya. Pasti itu. Tapi stresnya itu rasanya kayak lebih ringan karena kita tahu pada akhirnya tuh hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita punya Okes, sekarang Zaraspati mempersembahkan Tea Podcast Spill the Tea True Podcast. Yeay! Perkenalkan, nama Ana Nesha sebagai moderator. Hari ini Ana bersama teman-teman Ana yaitu Syarifah dan Hanifah. Halo. Nah, sebelum kita langsung nanya-nanya nih ya ke main main pertanyaan. Itu apalah itu. Itu apa namanya? Kalian hari ini hari ini sibuknya tuh apa sih akhir-akhir ini? Aku siapa dulu nih? Aku dulu kali ya. Oke. Boleh. Karena kelas 11 ya, biasanya di Insantama kelas 11 kan semua OSIS ya. Betul. Jadi tadi pagi tuh kita ada perayaan Hari Guru. Terus juga seminggu ke depan kita ada persiapan buat WPI gitu. Jadi emang sibuk di kegiatan kesiswaan sih. Sibuk ya. Kalau Ana sih, kalau tadi kan Kak Syarifah dan kelas 11 lainnya kan yang jadi panitia WPI kan. Kalau Ana karena kelas 10 jadi yang mengerjakan WPI. Waduh, gimana ya? Jadi itu Ana sibuknya nyari judul sama ini nanti gimana ya ngajar WPI. 3 hari harus nulis 5 halaman. 5 halaman itu keren banget sih ya. Apalagi kalian harus searching dan sebagainya. Wah itu benar. Ya pokoknya semangat ya bagi kalian ya. Nah sekarang kita masuk ya mungkin ke pertanyaan yang pertama. Apa sih perasaan kalian setelah pindah ke Insantama? Nih kan sebelumnya kalian tuh dari sekolah lain gitu ya, pindah ke sini gitu kan. Nah, what specials in here gitu? Boleh dijawab Syarifah dulu? I think what's special di Insantama itu mungkin lebih ke kayak environment-nya ya. Saya kok ngerasa dulu ketika Ana lagi di sekolah yang lama, itu Ana tuh bukan tipe orang yang suka bersosialisasi terlalu banyak gitu. Jadi the sense of sisterhood itu masih kurang kerasa sampai nyampe ke Intam gitu. Dan rasanya kayak akhirnya bertemu dengan teman-teman yang satu visi, yang benar-benar bisa diajak buat kerja tapi juga bisa diajak buat have fun. Lebih gitu. Solid gitu ya. Solid rasanya dan angkatannya pun juga very fun to be with gitu. Dan itu mungkin salah satu dari impressions yang juga stick with me dengan Insantama gitu. Bagus ya. Kalau Hanifah sendiri gimana? Kalau menurut Ana sih, Ana lumayan amazing itu soalnya ini kan Insantama ya, ada gitu SMA IT. Iya. Nah itu tuh Ana pertama kali, jadi kan sebelumnya Ana juga pernah tuh di waktu SD di SDIT, tapi SDIT tuh kayak nggak kerasa kayak SDIT gitu loh. Kalau di Insantama sendiri tuh kayak beneran kerasa kalau ini tuh sekolah Islam terpadu gitu. Jadi kayak Islami banget, terus teman-temannya juga wow masya Allah sekali gitu. Iya benar-benar sih, kalau menurut Ana juga sih maksudnya Insantama itu udah benar-benar yang paling the best dari the best ibaratnya gitu lah ya. Nah kalau menurut kalian nih kan dari yang tadi kalian rasain kalau misalnya di Insantama tuh katanya lebih solid, terus lebih wow gitu ya insan terpadunya. Nah menurut kalian sendiri lingkungan di Insantamanya itu gimana sih? Maksudnya selama kalian udah bersosialisasi lah dengan teman kalian ini gitu. Kalau bisa dideskripsiin sama one word ya mungkin kayak boleh. Warm. Dalam artian warm ramah ya. Ramah bukan panas. Warm bener ramah gitu. Soalnya kayak nggak pernah Ana berada di satu tempat di mana Ana itu bisa minta tolong ke siapapun gitu. Jadi kalau di Insantama itu bahkan ketemu sama guru piket aja bisa diminta tolongin gitu, dan rasanya mereka akan receive-nya itu jadi lebih kayak sabar, mengayomi gitu. Jadi Ana rasa itu emang warm gitu sih. Alhamdulillah ya, berarti ya udah lebih better ya dari sebelumnya. Kalau Hanifah sendiri? Kalau menurut Ana ya, karena kebetulan Ana juga orangnya tuh agak susah, adaptability-nya kurang ya. Jadi tuh masih agak terasa asing awalnya. Cuman karena guru-gurunya di sini kayak sangat sama seperti yang Kak Syarifah tadi jelaskan, itu sangat warm. Jadi kayak Ana tuh kayak merasa dibantu gitu, ngerasa deket dengan yang lain. Juga misal kalau pertemanan, Ana juga merasa dibantu gitu karena Ana tuh orangnya tipe yang susah masuk bergaul gitu. Jadi introverted. Like, kind of. Oke, I see. Udah itu. Oke, boleh. Apa ya?
dari mungkin dari lingkungan itu kali ya. Apa kalian merasa jadi jati diri kalian gitu? Jadi jati diri kalian sebagai muslim apakah lebih terasa di sini atau bagaimana? Dengan secara lingkungan itu. Emang kerasa nggak sih? Ya, kerasa banget soalnya kan kita kan dilatih di sini ya, dilatih living Islam gitu kan. Misalnya kita tahajud, dari tahajud sampai tidur lagi tuh kayak bener-bener kita tuh di-guide through dengan agama gitu dan juga Islam gitu, dan rasanya juga dengan istilahnya itu kebersamaan yang ada itu akhirnya membentuk karakteristik diri kita tuh jadi lebih empathetic, kita lebih mengerti orang lain gitu dan understanding. Mungkin kalau tinggal di rumah kan personally aku anak tunggal ya, jadi tidak pernah berada di satu tempat yang seumuran dengan orang yang dengan berbeda-beda gitu. Jadi, berarti baru bersosialisasi. Aduh. World gitu rasanya. Iya benar. Rasanya itu kayak akhirnya bisa mengerti perasaan orang lain gitu juga. Oh aku nggak boleh kayak gini, takutnya orang lain kepleset. Iya benar. Lebih kepikiran orang lain gitu. Oke sih. Hanifah gimana? sama kayak Kak Syarifah juga. Di sini anak tuh kayak ngerasa, aduh ini anak tuh harus bisa ngertiin ini orang kayak gimana gitu. Soalnya kan kalau kita salah dikit nanti takutnya orangnya dia tersinggung ya. Terus juga Ana di sini juga nggak boleh egois karena kan kita tetap jamaah ya di sini ya. Jadi Ana di sini juga belajar untuk tidak menjadi orang yang egois. Masya Allah. Udah kelihatan banget nih insan tamanya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Bakat atau potensi apa yang akhirnya tuh kalian dapatkan atau kembangkan deh di Insan Tama yang mungkin sebelumnya di sekolah lain tuh kurang atau malah nggak bisa kayak gitu? Apa itu? Boleh Hanifah dulu? Ya. Mungkin kalau bakat yang menurut Ana lumayan, alhamdulillahnya lumayan unggul di bidang perhitung-hitungan lah ya. Matematik. Lumayan lah ya, nggak unggul banget, cuman alhamdulillah. Jadi menurut Ana tuh di sini tuh Ana bisa ngembangin lagi. Udah gitu Ana bisa ngebantu teman-teman Ana yang kesulitan. Ana tuh seneng banget gitu loh kayak, Hanifah ini gini nggak gitu. Terus juga Ana mau sedikit membahas tentang self improvement yang Ana dapatkan di sini. Misal kayak yang tadinya tuh Ana tuh susah banget ikutin jadwal. Sekarang Ana tuh udah bisa bikin jadwal sendiri. Udah gitu bener-bener direalisasikan gitu jadwalnya. Jadi kayak gitu manajemen waktu. Udah gitu kemandirian. Benar. Kita tidak sama ya ya teman-teman. Jadi kita tuh belajar untuk mandiri gitu. Misal ada beberapa pakaian yang kita cuci sendiri. Udah gitu kita harus beres-beres kamar, kan ada piket ya. Piket tuh ganti-gantian. Misal hari ini Ana nyapu, besoknya Ana beresin rak sepatu gitu-gitu. Benar. Juga di bidang kedisiplinan. Di sini tuh diajarin banget tentang kedisiplinan, terutama tuh yang benar-benar ngena ke Ana tuh waktu kita harus bangun jam 3. Pembiasaan tahajud. Betul. Itu ya ampun ya. Bener-bener ngelatih kedisiplinan banget pokoknya yang. Ya betul sih. Oke. Kalau Syarifah sendiri gimana? Mungkin karena Ana sendiri backgroundnya public speaking ya. Jadi mulai SD memang betul-betul di MCing juga speech storytelling gitu. Walaupun pas SD itu udah bisa berkembang ya, karena waktu itu sekolahnya juga sama-sama IT gitu, dan waktu itu competitions tuh benar-benar offered to me gitu. Tapi ketika masuk ke SMA ya kebetulan konteksnya waktu itu tidak sama dengan SD gitu. Pada akhirnya Ana harus mencari lomba sendiri gitu, harus apply sendiri dan pakai dana sendiri gitu, dan pada akhirnya ngerasanya everything tuh di weigh upon us gitu. Jadi rasanya ketika lomba itu tuh rasanya tidak tersokong dengan penuh gitu oleh sekolah terpenuhi gitu ya. Iya, jadi pada akhirnya waktu itu Ana sempat break dari dunia public speaking gitu selama setahun setengah gitu, dan pada akhirnya pas di Insan Tama gitu bisa masuk ke community yang benar-benar appreciate public speaking presentations di setiap kelas gitu, dan juga diajarin kultum dan lain-lain. Itu rasanya memang betul-betul terfasilitasi gitu, walaupun dia itu bukan di konteks lomba, tapi dia tuh dikontekskannya tuh sebagai sesuatu yang benar-benar skill yang semua orang harus punya gitu. Betul. Jadi bukan sebagai something yang special requirement gitu, tapi itu benar-benar skill kehidupan gitu sebagai anak muda sekarang gitu. Jadi rasanya kalau di Insan Tama
enaknya tuh di situ kalau ingin mengembangkan bakat gitu. Berarti di sebelumnya itu di SMA sebelumnya nggak ada, maksudnya tidak ada memfasilitasi untuk mengikuti lomba-lomba public speaking gitu atau harus gimana? Ada, tapi nggak bagian dari kurikulum mereka. Jadi memang betul-betul semua anak itu tuh tidak diwajibkan untuk bisa public speaking. Jadi mungkin presentasi masih lihat HP gitu, atau mungkin melihat dari skill dari presentasi anak-anak Insan Tama kan udah langsung nyasios gitu betul, ya. Betul. Harus bisa set langsung gitu. Anak rasa ya ngelihat dari kurikulumnya memang betul-betul tuh bagian dari skill yang mereka hone gitu di sekolah gitu. Jadi something that is very impressive gitu di Insan Tama. I see. Memang ya hanya di Insan Tama yang public speakingnya benar-benar harus bisa. Ini harus bisa karena skill yang umum gitu ya. Benar. Nah, dari semua kegiatan dan kebiasaan yang Islami itu kayak tadi tahajud gitu ya di Insan Tama gitu. Nilai apa yang paling nempel dan benar-benar ngaruh ke karakter kalian? Maksudnya kayak apa yang mengubah kalian gitu ibaratnya dari yang tadi pembiasaan tahajud misalnya kayak gitu. Boleh dijawab dulu sama Syifa? boleh. Tahajud. Tahajud udah gitu. Apa lagi ya? Mungkin kalau Ana sih lebih ke mengerti perasaan orang tuh. Soalnya di sini kan Ana kayak diwajibkan untuk mengerti teman-teman Ana satu-satu gitu. Iya, karena Ana itu adalah sesuatu yang susah ya. Tapi dari sana Ana belajar bahwa Ana tuh harus sabar gitu kan menghadapi teman yang seperti ini, yang seperti itu. Tapi juga nggak semua kayak gitu. Tapi dengan berbagai karakter ya. Karakter yang bermacam-macam banget itu harus Ana menjadi pribadi yang lebih sabar. Masya Allah, lebih sabar. Gimana Syarifah? Kalau Ana sendiri mungkin bagian yang benar-benar stick out to me mungkin tilawah sebelum jam pelajaran. Jadi itu sesuatu konsep yang sangat baru gitu ya kan. Biasanya tilawah itu kan sesuatu yang dilakukan secara private ya kalau dulu gitu. Kayak sendiri-sendiri habis subuh gitu. Ya udah baca bentar gitu, solitude nyalain candle. Masya Allah. Jadul banget ya candle. Kayak gitu aja. Tapi di sini tuh karena tiap hari dan tiap awal mata pelajaran itu diharuskan untuk membaca dan tilawah gitu ya. Rasanya ketika belajar tuh jadi lebih tenang gitu, rasa lebih terfokus gitu. Oh iya, aku sekarang lagi mode belajar gitu. Rasanya tuh seperti intermezzo yang setelah istirahat tuh, habis itu langsung Bismillahirrahmanirrahim fokus. Rasanya yang benar-benar stick ke Ana yang the most itu adalah tilawah itu gitu. Juga mungkin pembiasaan biasolihah gitu. Misalkan kayak pagi-pagi kita amal surat terus sholat duha gitu. Tapi juga ada bagian-bagian yang kita dengerin motivasi dari teman-teman gitu, juga bahkan setiap hari itu rasanya terstruktur gitu bahwa hari ini ada ini, hari ini ada ini. Terjadwal gitu ya. Iya, terjadwal. Rasanya tuh kayak sibuk, tapi sibuknya itu terstruktur jadi kita tuh nggak panik gitu. Jadi kayak oh iya aku sibuk, tapi aku tahu sibuknya apa dan aku tahu reason kenapa aku sibuk. Ya, alhamdulillah ya berarti ya. Walaupun ya namanya stres kan juga emosi yang selalu keluar ya. Pasti itu. Tapi stresnya itu rasanya kayak lebih ringan karena kita tahu pada akhirnya tuh hasilnya ini gitu. Dan kita peruntukan kesibukan ini itu juga untuk Allah gitu ya, untuk Allah semata. Alhamdulillah kalau gitu ya. Terus selama di sini nih, selama di Insan Tama gitu, tantangan kalian ya yang paling bikin iman dan akhlak kalian tuh diuji banget gitu. Terus gimana juga kalian cara menghadapinnya gitu? Dari tantangan itu. Rumit ya. Mungkin yang maksudnya biasanya kan sekarang itu kita kan boarding gitu ya. Terus sekarang udah nggak boleh main HP. Nah mungkin kayak aduh pengen bawa HP. Ya aku tergoda pengen bawa HP. Aduh gitu. Mungkin gimana? Karena sih mungkin karena baru punya HP juga jadi nggak terlalu ngaruh itu lah ya. Baru. Tapi masalahnya di sini kalau menurut Ana yang susah itu adalah hidup berjamaahnya itu sendiri. Balik lagi ya. Ya jadi kan kita harus hidup berjamaah itu kan. Nah itu tuh menurut Ana sangat susah karena ya Ana memang orangnya introvert. Harus beradaptasi dengan lingkungan yang dimana banyak orang di satu kamar itu karena adalah suatu tantangan yang besar buat Ana. Tapi Ana berusaha untuk menanganinya dengan
sabar, terus anak juga berpikir harus selalu optimis karena kalau kita nggak optimis nanti kita mikir aduh ini nyebel banget sih gitu Benar. mungkin dia ini seperti ini karena begitu gitu. Benar. Ya. Boleh. Terus juga mungkin anak yang sangat terbebani itu adalah waktu me time yang sedikit. Iya, benar. Itu sangat Karena kita di boarding gitu ya. benar. Benar. Itu agak berat karena ya balik lagi. Iya, oke. Tapi pada akhirnya yang kekurangan me time itu jadi kita gunakan untuk bersosialisasi gitu iya, ya. bareng-bareng. Jadi lebih extroverted Benar. setelah masuk ke communal living-nya. Iya, gitu. benar. Kita belajar untuk bersosialisasi sama orang karena kita ya nggak mungkin kita bisa mandiri aja gitu, nggak mungkin. Iya, benar. Kira masuk kan ya nanti. Jangan dong. Serem juga. Kalau Syarifah sendiri gimana? Mungkin kalau Ana itu di bagian positive thinking ya. Soalnya Ana tuh sebagai OSIS kan, kita sebagai OSIS punya kesibukan masing-masing Betul, ya. Kayak betul. tiba-tiba OSIS ini punya project gitu. Kita nggak tahu ternyata benar. dia punya project gitu. Dan itu benar-benar bikin kadang itu schedule tuh nggak balance gitu. Iya. Mungkin yang bikin kadang Ana rada-rada tergoyahkan tuh kayak ketika everything comes at one time gitu. Kayak semua hal tuh terjadi di satu Benar. periode waktu yang sama gitu. Deadline juga Iya, gitu ya. dikejar deadline gitu. Ini kok anak SMA dikejar deadline gitu. Deadline dalam 1 hari. Wah. Tapi pada akhirnya sih karena di situasinya kayak gitu, Ana sendiri belajar gimana caranya ngeplan waktu gitu. Dan walaupun juga waktu masih rada-rada naik turun ya, kadang kayak lupa gitu. Kadang ada yang kelupaan, ada yang kelewatan gitu. Tapi to the very least gitu, Ana bisa lebih baik dalam memetakan waktu sekarang gitu. Oh, ini bisa dikerjain sekarang, kerjain sekarang gitu. Oh, ini dikerjain nanti bisa juga kok. Jadi saya prioritizing-nya itu dapet gitu ketika kesibukan di sekolah boarding yang dimana environment belajar dan environment istirahatnya tuh berada di tempat yang sama tuh. Jadi rasanya kalau time management tuh terlatih banget di sini walaupun kadang tergoyahkan gitu. Karena dari risetnya kan ya waktu itu yang pas COVID, betul. banyak yang bilang mereka itu karena tempat kerja dan tempat tidurnya itu sama. Jadi mereka tidak ada merasa gap waktu mereka bisa istirahat. Betul. Tapi pada akhirnya karena kita di sini juga merasa nyaman dengan teman-teman gitu ya. Jadi pada akhirnya emang merasa istirahat itu ya bersama teman-teman. Iya gitu. betul, bersama kebersamaan ya dan time management gitu ya. Ya kayak di Insan Tama aja ya, maksudnya di Insan Tama kan juga ada kegiatan kesiswaan, maksudnya yang dia tuh manajemen waktu dan manajemen pokoknya semua di manajemen lah ya. Bisa prioritize Betul, semua dah pokoknya. Kemarin bukannya bareng ya LKMD? Iya, kita semua. Kita bertiga KMD, betul. Nah, oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Itu apa target kalian yang ingin dicapai setelah nanti lulus gitu? Mimpi besar lah ya kita sebut biasanya di Insan Tama ya kan. Boleh lah, mungkin yang lebih ininya lagi cita-cita gitu. Antum ditunjuk anak kan anak kelas 11 ya? Yang paling dekat gak sih? Yang paling dekat, boleh. Mungkin setelah lulus, Ana picture myself lagi belajar economics atau business. Ya mencoba untuk dive myself into economics karena mungkin itu ada dunia yang sangat interesting ya. Soalnya dengan situasi Indonesia sekarang dan the situation of the world, kayaknya emang memahami ekonomi itu salah satu dari pengetahuan yang memang betul bisa dipakai gitu. Dan juga ngeliat opportunity di market Indonesia yang selalu progressing gitu. Rasanya kalau misalkan ekonomi dipelajari itu juga beneficial gitu. Berarti anak IPS nih? Iya, anak IPS 100. Iya, anak IPS gitu. Jadi rasanya being an economist gitu dan menganalisa ekonomi itu sangat interesting. Ini gimana nih? 2 tahun ini? Gimana nih? Kalau anak masih 2 tahun nih ya? Ya karena masih baru juga ya, jadi jujurnya masih kayak bingung gitu. Mau masuk ke mana aja masih nggak sih, sebenarnya kalau masuk ke mana sih udah lumayan terarah ya. Kayaknya Ana mau masuk ke IPA, tapi masih agak linglung nih soalnya Ana juga merasa kalau IPS itu juga pokoknya asik dulu IPS asik ya. Juga ya, asik. Kayak dia kan nggak pakai ilmu pasti gitu loh. Waduh, gimana ini maksudnya? Ya maksudnya kayak kalau IPA itu kan pasti, ini tuh udah pasti gitu-gitu kan. 1 tambah 1 pasti 2 gitu ya. Cuma kalau IPS kan nggak 1 tambah 1 pasti 2 kan. Toleransi beragama. Toleransi, waduh apa nih? Waduh. Ya tapi mungkin emang
kalau untuk sekarang mengarahnya sih ke IPA. Terus juga mungkin kalau cita-citanya sendiri ya, anak pengen punya restoran. Nice, Jadi amin. Restorannya ada matematika aja. Wow, ngitung. tambahin nanti Waduh, menunya tuh anak tambahin ya, misal 1000 pangkat 2 dikurang berapa gitu. Cus dulu ya kita. harganya ya. Udah dulu. Kalau kita cus duluan. Ya lanjut aja. Iya. Mungkin itu aja sih, karena masih di kelas 10, anak masih benar masih sih. mengeksplor Masih, ya. iya, mengeksplor, benar. Bidang-bidang yang yang belum anak kenali gitu nanti. Insya Allah bisa. Iya, soalnya di Insan Tama itu kan kita juga diperkenalkan Kan, ke berbagai betul, banyak bentuk bidang. pekerjaan Iya, gitu betul. kan. Iya, jadi emang rasanya Dan emang iya, kalau antum emang benar-benar mau di situ, silakan saja gitu. Maksudnya asalkan kamu mau dan kamu niat. Dan niatnya juga karena Allah ya guys. Iya, Masya Allah. Nggak apa-apa. Emang kelas 10 tuh masih mencari-cari Masih gitu ya, masih dari explore bidang. gitu lah ya. Benar. Nah, dari semua pengalaman yang udah dilewatin nih gitu, maksudnya selama antum kelas 10, mungkin juga selama SMP dan SD gitu ya, hal apa yang bikin kalian tuh ngerasa paling happy gitu di Insan Tama dan khususnya bangga jadi bagian dari Insan Tama gitu. Boleh? Siapa duluan Kak? Boleh. Kalau anak untuk yang bulan terakhir ini yang anak bikin paling happy itu adalah sebenarnya anak kayak kind of enjoy socializing. Berarti udah extrovert. Agak extrovert sedikit. Sedikit. Nah, jadi kayak Ana juga mulai ngobrol sama teman-teman gitu kan. Ana mulai coba keluar dari zona nyaman lah gitu. Iya, kan. ibaratnya gitu ya. Ngobrol sama orang. Udah gitu juga Ana lumayan seneng nih yang bakat yang dimiliki oleh Kak Syarifah itu public speaking. Yes. Sering gak tuh ya? Di kelas 10 lumayan sering public speaking. Maksudnya presentasi gitu kan. Iya, betul. Tapi kayak lumayan seneng gitu loh kayak ini kayak misal nggak ada yang mau nanya nih, misal teman-teman Ana, nanti Ana yang nanya gitu. Masya Allah. Langsung angkat tangan. Kalau Syarifah sendiri gimana? Mungkin anak kan tipe orang yang kayak the little things itu very precious ya. Mungkin kalau anak sendiri tuh momen-momen sebelum kita buka puasa tuh biasanya kita udah mulai belanja-belanja gitu. Benar. Itu kan emang betul-betul ketika teman-teman tuh semua pada ngumpul gitu. Apalagi karena kebetulan tuh kamar Ana tuh kan yang benar-benar sibuk ya anak-anaknya gitu. Jadi kita semua berkumpulnya tuh ketika buka puasa itu dan rasanya tuh happy gitu, kayak akhirnya teman-teman tuh pada berkumpul gitu. Mungkin juga pas malam-malam gitu, misalkan malam 1 biasanya orang-orang pada free gitu. Nah, benar. Buka mangga. Semua dibuka. Itu memori yang paling benar-benar very stick to me gitu, dan anak pun juga very grateful gitu bahwa memori-memori itu dibikin di environment yang benar-benar membahagiakan gitu dan comfortable gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Ya sih, maksudnya emang di Insan Tama ini benar-benar yang kayak untuk sosialisasi kalian tuh benar-benar harus, ya kita tuh harus solid gitu, karena kita itu kan saudara seiman, betul. Dan emang kita juga ditempuh gitu kan untuk menjadi generasi yang cemerlang gitu. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Podcast hari ini seru nggak sih? Seru banget. Pastinya dong seru. Nah, sebelum ditutup nih ya podcastnya, boleh kali pesan-pesan dari Syarifah atau dari Hanifah untuk teman-teman yang lagi menonton nih, boleh? Dari Syarifah dulu. Mungkin dari Ana sendiri buat teman-teman di rumah gitu. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Mungkin hal-hal baru itu bisa memberikan pengalaman yang bermakna dan bahkan juga membawakan kita kepada teman-teman yang mungkin memang akan bersama kita sampai akhir yang sangat baik gitu. Juga mungkin jangan takut untuk gagal, karena kegagalan itu sebenarnya cuma redirection gitu rasanya. Dan juga jangan lupa positive thinking dan love yourself, karena memang di tengah kesibukan anak SMA pastinya kita masih perlu istirahat gitu, karena hak tubuh harus dipenuhi, tapi jangan lupa juga hak Tuhan. Masya Allah. Nah, kalau pesan dari Hanifah sendiri gimana? Kalau pesan dari Ana sendiri untuk teman-teman sekalian adalah mungkin teman-teman yang masih struggling kayak Ana,
yang masih mengurung diri, yang masih susah untuk bersosialisasi itu nggak apa-apa. Tapi kita tuh harus bisa untuk keluar dari zona nyaman kita. Karena sesungguhnya kita tuh nggak selamanya bisa dalam zona nyaman kita. Kan nggak mungkin ya kita tuh selalu, misal kita di rumah sendiri itu nggak mungkin. Kita harus keluar untuk bersosialisasi dengan orang lain. Misalnya kita tuh nggak perlulah langsung ke komunitas yang besar. Misal kita bisa mulai dari teman kita, lebih memperbanyak obrolan dengan teman kita sendiri ataupun dengan grup teman kita gitu. Yang penting kita harus bisa untuk memulai dulu daripada nanti kita sama sekali nggak memulainya. Asik. Masya Allah, keren banget pesan-pesan dari Syarifah dan Hanifah ini ya. Nah, mungkin segitu aja ya dari Tip Podcast hari ini. Mungkin sebelum ditutup kita tagline dulu kali ya. Boleh. Tip Podcast, Spill the Tea Through Podcast. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.